Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin telah mendapatkan di dalam mukaddimah kita ada 4 yang menjadi perhatian kita. Bahwasanya ketika kita sebelum pembahasan secara spesifik apa poin-poin yang harus kita lakukan supaya anak kita itu bisa berbuah surga untuk kita pada kehidupan di akhirat. Yang pertama, kita harus menemukan setiap hikmah besar dan hikmah kecil. Kenapa sih Allah itu menitipkan anak kepada kita? Ya. Jadi kita harus menemukan hikmahnya. Karena tidak mungkin dalam kehidupan Allah, dengan sifatnya, dengan namanya yang sempurna, Allah itu tidak mungkin menetapkan dan memberikan sebuah lintas takdir pada kehidupan manusia, kecuali pasti ada hikmah besar. Dan inilah yang menjadikan kita harus menemukan hikmah apa. Kenapa Umar minta dikasih anak laki-laki? Kenapa Fulan dikasih anak perempuan? Kenapa Umar minta dikasih anak perempuan? Itu hikmahnya apa yang harus kita temukan pada hikmah besar dan hikmah kecil pada proses setiap kita mendapatkan amanah dari Allah. Allah itu tidak mungkin memperjalankan sebuah lintas kehidupan manusia tanpa Allah itu memberikan hikmah untuk kita petik. Memahami hikmah itu menjadikan kita tahu arah kehidupan kita menuju kemana. Yang kedua, bahwasanya kita juga sudah menyepakati bahwasanya mendidik anak itu memang melelahkan dan meletihkan. Tentunya mendidik anak itu merupakan perkara yang melelahkan dan meletihkan. Karena memang di dunia ini tidak ada yang tidak meletihkan. Bahkan tidur sekalipun juga melelahkan. Bahkan kita rebahan sekalipun juga meletihkan untuk kita. Makanya kalau ada orang yang tidak mau punya anak supaya tidak lelah dan letih, ya kamu mungkin tidak paham bahwasanya hidup itu memang tempatnya ta'ab. Hidup itu memang tempatnya masyaqqah. Hidup itu ya memang tempatnya kelelahan dan hidup itu memang tempatnya keletihan. Sehingga ketika kita paham bahwasanya mendidik anak itu melelahkan dan meletihkan, maka sikap kita yang terbaik itu adalah bagaimana kamu menikmati setiap kelelahan dan keletihan. Karena memang tidak ada di dunia ini yang tidak melelahkan dan meletihkan. Orang tidur terus dari pagi misalkan, dia tidur dari jam 8 sampai jam 12. Bangun pun letih, walaupun di atas tempat tidur, ditemani dengan AC yang dingin, diselimuti dengan selimut yang lembut, itu pun juga letih. Walaupun dalam kondisi di atas kasur sekalipun. Karena memang Allah jadikan di dunia itu tempat melelahkan. Berapa kali kita dipejit, berapa kali juga tetap akan lelah. Disitulah kita paham. Terlebih lagi ketika punya anak, itu melelahkan dan meletihkan. Tapi setidaknya kita ngerti, lawang kita tiduran aja melelahkan. Karena memang kalau tidak pengen lelah ya jangan hidup di dunia. Dan itu harus kita pahami. Yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah bahwasanya kalau kita punya anak memiliki sebuah kewajiban bagaimana kita itu mensolihkan anak kita. Karena mensolihkan anak kita itu bukan himbauan. Mensolihkan anak kita itu bukan anjuran. Tapi kita kalau sudah punya anak, maka sesungguhnya mensolihkan anak kita itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau sudah kewajiban, berarti siapapun yang tidak berusaha untuk menghadirkan seluruh sebab, seluruh effort untuk bisa menjadi sebab anaknya menjadi solih, kalau kita tidak menghadirkan itu, ya kita berdosa. Supaya kita tidak mudah mengatakan, iyalah anak saya kalau solih, alhamdulillah. Kalau tidak solih, ya mau apa lagi? Jangan gitu. Karena sesungguhnya setiap dari kita diwajibkan untuk mensolihkan anak kita. Mana dalilnya? Dalilnya terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena apa? Siapapun yang selamat dari api neraka itu pasti orang solih. Berarti dari ayat yang ke-6 pada surat At-Tahrim kita paham. Berarti bahwasanya menjadikan anak kita menjadi solih, anak kita menjadi taat kepada Allah itu merupakan sebuah kewajiban. Bukan anjuran, bukan himbauan, bukan pressure. Karena apa? Semuanya diwajibkan oleh Allah. Mau di timur, mau di barat. Kamu ustadz, kamu bukan ustadz.
Kamu kiai, kamu bukan kiai. Kita punya kewajiban yang sama. Sekali anakmu lahir, maka sesungguhnya kamu diwajibkan untuk mensolihkan anakmu. Ini yang ketiga. Yang keempat yang sudah kita pelajari adalah bahwasanya dalam potret kita pendidikan anak, maka ada hukum kausalitas di dalam kehidupan. Artinya ada sebab akibat. Artinya apa akibat ketika kita mendapatkan dari anak kita, ya sebabnya itu datang dari kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Anak kita itu bayangan, kita adalah bendanya. Benda yang bengkok tidak akan melahirkan bayangan yang lurus. Tapi benda yang lurus pasti menghasilkan bayangan yang lurus. Dan itulah yang menjadikan kita memahami 4 poin ini dalam 2 pertemuan berturut-turut dalam 2 bulan terakhir ini. Sekarang mari kita membahas. Ada pembahasan muqaddimah, masih pembahasan muqaddimah. Pembahasan yang berikutnya itu adalah yang kelima. Yang kelima, bahwasanya di dalam kehidupan kita, ketika kita mendidik anak, kita harus samakan dulu frekuensi kita pada poin yang kelima. Frekuensinya itu adalah, yang harus kita samakan frekuensi itu apa? Bahwasanya pola pendidikan anak itu sangat terkait dengan referensi dan sangat terkait dengan syariatnya Allah. Ya. Artinya kalau kita sepakat kita ingin mendidik anak kita, kan kita paham ya. Yang kita harus pahami bahwasanya kita mengerti betul. Anak itu kan posisinya ada 4. Anak yang menjadi fitnah, anak yang menjadi musuh, ada anak yang menjadi perhiasan, dan ada anak yang menjadi penyejuk pandang. Ketika kita paham bahwasanya keinginan kita adalah menjadikan anak kita itu adalah surga kita dalam kehidupan di akhirat, maka kita sepakat dulu referensi yang menjadi panduan kita adalah kurikulumnya harus kurikulum dari orang-orang solih yang taat kepada Allah. Kurikulumnya harus datang dari para nabi dan datang dari orang solih yang kurikulum mereka itu tidak lekang oleh zaman. Supaya tidak lagi ada sebuah persepsi dan mindset bahwasanya pendidikan terbaik itu diambil dari ilmu parenting barat. Lalu ketika disampaikan pola para nabi ketika mendidik anak mereka, lalu dikatakan itu cara old school dan cara itu sudah expired dan tidak relevan pada pola pendidikan hari ini. Lalu terkadang buru-buru mengambil pendapat dari Ali bin Abi Thalib, perkataan dari Ali bin Abi Thalib, tapi salah kaprah memahami dengan mengatakan setiap anak itu memiliki zaman yang berbeda dengan zamanmu, maka didiklah anakmu pada zaman ketika dia tumbuh besar. Ini itu perkataan Ali betul. Tapi kita harus paham, Bu, bahwasanya mendidik anak kita yang berbeda dengan zaman kita itu bukan artinya bahwasanya kita melepaskan kurikulum primer. Karena kurikulum orang yang beriman, supaya anak-anak kita nanti menuju kepada surga Allah dan menuju kepada rahmatnya Allah, maka kurikulumnya itu harus kembali kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Kitabullah dan Sunnah. Kenapa saya harus menyampaikan materi ini? Para ulama yang menyampaikan, karena hari ini kita berada pada satu kondisi ketika banyak muslim, satu, kondisinya terputus referensi dengan referensi Islam. 2, terkena inferiority complex. Sehingga akhirnya ketika mereka terputus referensi, menjadikan mereka terkena sindrom inferiority complex, akhirnya mereka merasa pendidikan anak itu harus diambil. Pendidikan anak itu harus diambil dari pendidikan dari mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini salah. Dan ini kurang benar. Gimana sih kita mendidik anak kita? Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan, tapi cara yang kamu pakai, cara dari kaum yang tidak beriman sama Allah. Iki piye, nggak ketemu, pikiran kita itu nggak ketemu, nggak logik gitu. Yang ngasih Allah, mintanya sama Allah. Tapi ketika kita sudah mendapatkan anaknya, tapi kita nggak pakai caranya Allah, dan kita tidak pakai cara kaum yang Allah ridhoi dan kaum yang beriman sama Allah. Yang dipakai peradaban Barat, yang dipakai Romawi, yang dipakai filsafat Yunani untuk mengajarkan pola itu kepada anak kita. Yo salah lah. Ini salahnya salah kaprah banget, dan sebenarnya menjawab pertanyaan ini tuh gampang.
Nah, kamu mintanya sama Allah. Nah, kalau kamu mintanya sama Allah, ya berarti kamu harus pakai caranya Allah dong. Dan ini yang kita harus paham. Ya.